Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Almafirsanov. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah. Saya Desi Ramadhani. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai analisis dan perancangan database judul KP, teknik informatika dan teknik industri berbasis semantic web. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat. Di antaranya adalah teknologi dalam pengolahan data, seperti halnya dalam sebuah repositori atau database yang menyimpan ratusan bahkan ribuan judul kerja proyek. Hal ini jika dipresentasikan ke dalam bentuk digital yang tujuannya adalah pengguna dapat melihat daftar judul kerja proyek pada program studi teknik informatika dan industri dengan mudah. Teknologi semantik merupakan teknologi yang dapat melakukan penyimpanan dan pencarian data yang begitu besar. Saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Yang pertama, database. Dalam jurnal Sophia R. Pebio tahun 2017, database merupakan kumpulan file-file yang saling berkaitan dan berinteraksi. Satu database menunjukkan suatu kumpulan data yang dipakai dalam suatu lingkup perusahaan. Pengolahan database merupakan suatu cara yang dilakukan terhadap file-file yang berada di suatu instansi, yang mana file tersebut dapat disusun, diurut, diambil sewaktu-waktu, serta dapat ditampilkan dalam bentuk suatu laporan, sehingga dapat mengolah file-file yang berisikan informasi tersebut secara rapi. Yang kedua, judul kerja project atau KP. Menurut KBBI, judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Menurut Wena, kerja proyek merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Yang terakhir, semantic web. Dalam jurnal Siswantoro FA 2019, semantic web merupakan pengembangan dari World Wide Web, di mana konten web yang ditampilkan tidak hanya dalam bahasa format manusia yang umum atau natural language, tetapi juga dalam format yang dapat dibaca dan digunakan oleh mesin atau software. Semantic web memiliki informasi yang dimiliki oleh mesin yang memiliki kecerdasan buatan, sehingga mampu menemukan dan mengintegrasikan informasi dengan mudah. Selanjutnya yaitu analisis dan perancangan. Yang pertama ada struktur ontologi yang terdiri dari 7 sub. Ada NPM mahasiswa, nama mahasiswa, program studi, fakultas, nama perusahaan, pembimbing perusahaan, dan dosen pembimbing. Selanjutnya struktur RDF. Struktur RDF ini terdiri dari struktur ontologi yang di atas, namun dipusatkan oleh all thing. Selanjutnya ada relasi database yang terdiri dari 5 tabel. Ada tabel master, tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel perusahaan, tabel pembimbing perusahaan. Jadi, tampilan dari semantic web dengan judul KP ini, kami menggunakan pencarian kata kunci, pencarian kategori, dan pencarian multi kategori. Dengan begitu, pencarian ini dapat memudahkan user untuk mencari data yang lebih akurat. Selanjutnya ada pencarian kata kunci. Pencarian kata kunci ini bisa secara umum dari 7 sub tadi yang di ontologi, bisa dari NPM, bisa dari nama mahasiswa, dan lain-lain. Selanjutnya pencarian kategori. Pencarian kategori ini ditujukan oleh salah satu sub. Misalnya NPM, ya kita mencari berdasarkan NPM yang sudah terinput. Seandainya berdasarkan nama mahasiswa, kita mencari berdasarkan nama mahasiswa yang sudah terinput.
Selanjutnya ada pencarian multikategori. Di pencarian multikategori ini ada 4 sub yang ditampilkan. Ada NPM, nama mahasiswa, program studi, dan judul KP. Dan seluruh isi dari sub ini wajib sesuai dengan apa yang sudah ada di database. Yang keempat adalah penutup. Aplikasi pencarian judul KP ini dapat melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci berupa NPM, nama mahasiswa, program studi, dan judul KP. Pencarian juga dapat dilakukan dengan menggunakan satu kata kunci atau beberapa kata kunci. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.